Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Anda dengar suara gemericik air? Atau Anda dengar suara ayam berkokok? Atau nanti sebentar lagi Anda dengar suara burung berkicau? Ini sengaja saya memilih tempat yang seperti ini karena niat saya mengingatkan saya pada sebuah tempat di kampung, terdengar suara gemericik air, terdengar suara ayam berkokok, terdengar suara burung berkicau. Suasana di kampung itu indahnya. Pagi-pagi terdengar burung berkicau, ayam berkokok dan sebagainya. Mengingatkan kepada saya sebuah kampung. Dulu zaman saya kecil seperti itu. Biasalah namanya anak-anak bermain air dan sebagainya. Dan ini mengingatkan kepada saya besok di usia saya setelah pensiun, saya akan kembali ke kampung. Saya akan kembali dengan situasi habitat yang begitu indahnya seperti yang saya alami dulu zaman ketika saya masih kecil. Saudaraku, di usia yang mendekati pensiun, saya sudah merancang dan ingin kembali ke kampung ketika nanti saya pensiun. Di kampung, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, jauh dari lalu lalang kendaraan, suara bising kendaraan dan sebagainya. Tenang, damai, dan saya berpikir, ya Allah, betapa kalau saya sudah pensiun, saya pengen tinggal di sana. Saudaraku yang saya cintai, ingat kalau pensiun, ingat sebuah cerita. Ada seorang tukang bangunan yang sudah bertahun-tahun ikut dengan pemborong. Dan suatu saat dia ingin mengajukan pengunduran dirinya karena sudah lama bekerja dengan pemborong tadi. Dia berpikir kalau saya pensiun, saya akan lebih dekat dengan keluarga, dengan anak istri di kampung. Saya yang terpenting adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tidak dihantui perasaan was-was, perasaan tidak tenang dan sebagainya. Akhirnya memberanikan dirilah si tukang bangunan ngomong dengan pemborong tadi. Pak, saya ingin mengundurkan diri Pak dari pekerjaan ini karena saya sudah lama ikut dengan Bapak. Karena merasa iba, karena kesian, pemborong tadi hanya berkata demikian. Oke lah, saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan satu syarat. Tolong buatkan saya satu rumah yang terakhir. Dan sebelum Anda pensiun, saya harapkan Anda sudah selesai membuat rumah tadi. Oke, si tukang bangunan itu hanya mengiyakan dan ia membangun rumah itu. Jadi karena kejar tayang, akhirnya ia bangun rumah asal-asalan. Ia bangun rumah seadanya. Yang penting prinsip satu, selesai dengan target yang sudah saya harapkan. Begitulah dalam benak si tukang bangunan. Selesailah sudah akhirnya rumah itu. Yang mestinya dikerjakan dalam sekian bulan ia percepat karena memang ia ingin segera pensiun. Setelah itu setelah jadi kunci rumah itu ia serahkan kepada pemborong tadi. Pak, ini kunci rumahnya, rumah sudah jadi. Saya ingin segera pulang kampung dan saya ingin mengundurkan diri. Sebentar Mas, kunci itu akhirnya dikembalikan lagi kepada tukang bangunan. Pak, ini kunci rumah saya kembalikan kepada Bapak. Maksudnya Pak, ini kunci rumah itu memang sengaja saya buat untuk Bapak sebagai penghargaan atas dedikasi Bapak yang sudah bertahun-tahun ikut dengan saya. Apa kata tukang bangunan tadi? Ada sebuah penyesalan, menyesal sekali. Kalau ngerti itu rumah buat saya kerjakan dengan baik, saya kerjakan dengan benar, sehingga menghasilkan rumah yang bagus, rumah yang sesuai dengan standar bangunan.
Saudaraku yang saya cintai, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan sebagainya, adalah sebuah rumah yang sedang kita bangun. Kita bangun untuk kita tempati setelah pensiun nanti. Setelah pensiun dari kehidupan dunia, setelah kita akan kembali ke akhirat. Kalau dikerjakan dengan asal-asalan, sholat kita asal, zakat kita asal, puasa asal, kalau diberikan kesempatan haji kita asal, maka inilah yang terjadi. Kita akan menikmati kehidupan besok di akhirat dengan amalan yang asal-asalan. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita telah menempati rumah yang kita bangun dengan asal-asalan. Menyesal karena kita sudah melakukan amal ibadah tidak dengan sempurna. Wahai saudaraku, dari kami akan menyampaikan sekali lagi bahwa selagi kita masih dikasih kesempatan untuk membangun rumah, selagi kita masih dikasih kesempatan untuk beramal ibadah di dunia, mari lakukan dengan sepenuh hati, ikhlas dan penuh dengan keridhaan. Semoga Allah pun meridhoi apa yang kita lakukan. Selamat beraktivitas dan jadikan hidup ini hidup yang sangat berarti bagi kalian. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.